Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Risti Amalia akan melaporkan best praktik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPG dalam jabatan seni rupa kategori 3, Kemenak 2024 Universitas Negeri Malang. Lokasi yang digunakan adalah SMA Negeri 3 Goa yang merupakan sekolah menengah atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi gambar bentuk alam benda. Kondisi yang menjadi latar belakang dalam masalah ini, mengapa praktik baik ini penting dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab mahasiswa PPG. Adapun latar belakang masalahnya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah rendahnya minat siswa dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, gambar bentuk alam benda khususnya di jam pelajaran. Terakhir, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Hal ini sangat penting untuk dibagikan agar bisa dijadikan sebagai bahan referensi, inspirasi bagi rekan guru yang mengalami hal yang sama dengan permasalahan yang penulis alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas tentang berkarya seni rupa 2 dimensi yang secara otomatis berdampak pula pada peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan mahasiswa PPG dituntut untuk memposisikan diri sebagai fasilitator, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga guru harus mampu menerapkan model pembelajaran inovatif, serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Di sini guru juga selaku praktik selalu dipantau oleh teman sejawat dan kepala sekolah sebagai pengamat dan pemberi dukungan dalam praktik di lapangan. Dosen dan guru pamong yang dari awal proses kegiatan sampai pada aksi kegiatan di lapangan juga memberikan pembelajaran dan ilmu dalam membantu pelaksanaan praktik, sehingga proses kegiatan berlangsung lancar dengan sesuai yang direncanakan. Apa sajakah yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Menentukan masalah, karena harus memilih masalah yang terjadi pada kelas dengan banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan eksplorasi dengan tahapan yang cukup panjang dan memilih masalah dengan memperhatikan pendekatan dan metode pembelajaran yang akan ditetapkan. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru harus menyusun RPP yang berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam perumpamaannya, disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran, media, serta metode yang tepat. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi ini, guru harus bisa mengatur waktu yang tepat dalam proses praktik lapangan di setiap aksi dan harus sesuai dengan rencana aksi RPP. Kemudian yang keempat, masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena siswa yang lebih kreatif, yang memiliki kemampuan lebih di bidang seni, dominan menyelesaikan pembuatan karya seni. Kemudian yang terakhir, masih ada siswa yang belum percaya diri mempresentasikan hasil karya seni di depan kelas. Siapa sajakah yang terlibat? Yang pertama, saya selaku guru seni rupa di UPT SMA Negeri 3 Goa sebagai subjek dalam praktik ini. Kemudian yang kedua, siswa, di mana siswa menjadi objek yang pertama dalam menentukan masalah hingga sampai dilakukan rencana aksi bersama dengan siswa pula. Kemudian yang ketiga, rekan sejawat, berperan dalam membantu seperti memberikan solusi, membantu dalam mendukung kegiatan rencana aksi. Kemudian yang keempat, kepala sekolah, mahasiswa PPG atau guru selalu meminta kepada kepala sekolah dalam mengetahui semua proses kegiatan, rencana aksi. Beliau juga memberikan dukungan moral dan materi, sehingga bisa terlaksana semua kegiatan PPG ini. Kemudian yang kelima, dosen dan guru pamong. Keduanya selalu memberikan pembelajaran kepada semua guru peserta PPG pada saat Zoom meeting.
membantu guru dalam penyusunan, melakukan dan menyelesaikan tugas atau tagihan di setiap unggahan di LMS. Kemudian yang terakhir, rekan sesama peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Angkatan Ketiga Seni Rupa, khususnya kelompok A. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Apa saja sumber daya? Kemudian materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah 1. Penggunaan metode dan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan, guru yaitu memilih untuk menggunakan model pembelajaran PJBL, sedangkan untuk metodenya berupa ceramah, diskusi kelompok, berkarya, dan tanya jawab. Proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sinteks model apakah sesuai dengan indikator, tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sumber daya yang diperlukan yaitu guru harus memahami sinteks model pembelajaran yang memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang akan dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. Strategi yang dilakukan guru dalam menggunakan jadwal mengajar di kelas pada jam mata pelajaran seni budaya agar tidak mengganggu jadwal mata pelajaran yang lain. Proses yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada peserta didik pada pertemuan tersebut. Akan dilakukan pengambilan video agar waktu pengambilan video tidak molor. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan untuk mengkondisikan kelas agar lebih kondusif dari biasanya. Yang ketiga, penggunaan media pelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Strategi yang dilakukan, guru yaitu memilih media pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik dengan memanfaatkan gambar-gambar yang sesuai dengan cakupan materi yang ditayangkan dalam bentuk slide PowerPoint. Proses yang dilakukan yaitu dengan mencari gambar yang relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam menghentikan atau menghubungkan apakah gambar tersebut sesuai dengan materinya. Yang terakhir, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, di mana tahap-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sinteks model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam RPP. Proses yang dilakukan yaitu merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang terpilih. Adapun refleksi hasil, bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa dan bagaimana respons siswa terkait strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilannya, ketidakberhasilannya dari strategi yang dilakukan? Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sesuai yang diperoleh hasil nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Yang kelima, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Yang terakhir, penggunaan media pembelajaran yang ditampilkan dalam video memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan, sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta didik dapat ditingkatkan. Itulah tadi pemaparan dari best praktik yang telah saya laporkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.